Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana walil ustazina walil walidayhi walil masayikhihi walil jami'il mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya rahman rahimin. Qala al-musannifu rahimahullah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram Kitabul Hajj babu fadlihi wa bayani man furidu alaih wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ala nisa'i jihadun qala na'am alaihinna jihadun la qitala fih al-hajju wal umrah rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah wal lafzu lahu wa isnaduhu sahihun wa asluhu fi sahihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah Kitabul Hajji bab fadlihi wa bayani man furida alaihi. Berkata Al-Hafidh rahimahullah Kitab Haji, tentang keutamaan haji dan penjelasan siapa yang diwajibkan atasnya haji. Hadis ke-593. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun, apakah ada jihad untuk kaum wanita? Qala na'am, kata Nabi, ya, 'alaihinna jihadun, atas mereka ada jihad. La qitala fihi, tapi tak ada padanya peperangan. Al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Hadis dikeluarkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan redaksinya adalah redaksi Ibnu Majah. Dan sanadnya sahih, dan hadis ini asalnya terdapat dalam hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Adapun hadis ini menunjukkan bahwasanya ya, wanita tidak diwajibkan untuk berjihad angkat senjata, karena wanita karakternya lemah, hatinya pun lemah. Wanita biasanya rentan dengan berbagai macam ya perkara-perkara yang besar dalam berjihad, peperangan, ya, hal-hal yang membahayakan. Oleh karena itulah mereka tidak diperintahkan berjihad. Kalaupun mereka ikut berjihad, bukan tujuannya berperang, tujuannya adalah sebagai ya yang memasak makanan, bagian ya mengobati orang-orang sakit dan semacamnya, memberi minuman, memberi makanan, memberikan semangat, tidak dalam ya medan pertempuran, bertempur bersama pria, tidak. Ini tidaklah tugas wanita karena lemahnya karakter mereka. Karena itulah Allah Jalla wa Ala di antara bentuk rahmatnya kepada kaum wanita, tatkala mereka tidak diwajibkan berjihad dalam bentuk peperangan, maka ada kewajiban mereka berjihad dalam bentuk haji. Adapun kesamaan antara jihad fi sabilillah dengan mengangkat senjata berperang melawan kaum musyrikin yang menentang dakwah Islam, menghalangi dakwah Islam tersebar, yang ingin menjajah negeri kaum muslimin, jihad semacam ini ya tak ada kewajiban bagi perempuan, hanya bagi laki-laki semata. Adapun haji dianggap bagian daripada jihad ya, karena ada beberapa kesamaan antara jihad fisabilillah mengangkat senjata dengan haji. Di antara kesamaannya adalah ya meninggalkan keluarga, meninggalkan sanak saudara. Di antaranya adalah sama-sama membawa bekal. Ya, ini kesamaannya. Karena itulah wanita yang Allah ciptakan berbeda dengan pria, karakternya, tubuhnya, bentuknya,
perasaannya, ya, adalah merupakan hikmah daripada Allah Jalla wa'ala, tidak mewajibkan bagi mereka berjihad. Kalau mereka ingin menyamai kaum laki-laki dalam berjihad, yang hukum jihad adalah fardu kifayah asalnya. Hukum asal jihad fardu kifayah. Jika sebagian kaum muslimin telah melakukan perbuatan ini, gugurlah kewajiban bagi lainnya. Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya, wa ma kana lil mu'minin an yanfiru kafatan. Tidaklah layak semua orang-orang beriman pergi berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Hendaklah ada sebagian daripada mereka, sekelompok orang, ta'ifatun yatafaqahuna fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'a ilaihim. Agar mereka belajar ilmu agama, agar mereka mendakwahkan ilmu tersebut tatkala kembali kepada kaum mereka, memberikan peringatan kepada kaum mereka. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapat petunjuk. Ini menunjukkan jihad itu fardu kifayah. Sebagian orang-orang beriman berjihad, gugur kewajiban bagi yang lain. Karena itulah dalam ayat dikatakan tak layak semua orang beriman pergi berjuang berjihad, mengangkat senjata, tapi hendaklah ada sebagian yang menimba ilmu. Ini menunjukkan jihad fardu ain, fardu kifayah asalnya. Barulah dalam kondisi tertentu jihad itu menjadi fardu ain. Kapan jihad menjadi fardu ain? Di antaranya ketika diperintahkan oleh penguasa kaum muslimin. Ada bendera, ada panji. Penguasa yang berhak memobilisasi kaum muslimin untuk berjihad. Jadi menjadi fardu ain ketika penguasa merintahkan wajib militer, semua harus berjihad. Yang pertama. Yang kedua, menjadi wajib jihad itu ketika musuh datang menyerang wilayah kaum muslimin. Maka yang berada di wilayah tersebut wajib bagi mereka untuk berjihad mempertahankan wilayahnya. Ya, menjaga kehormatan mereka, menjaga negeri mereka. Wajib bagi yang ada di negeri tersebut untuk berjihad. Fardu ain bagi mereka. Ini yang kedua. Jadi yang pertama ketika ada perintah daripada pemimpin kaum muslimin. Yang kedua ketika mereka masuk ke negeri kaum muslimin, memerangi kaum muslimin di negeri mereka, masuk ke kampung tertentu, masuk ke kota tertentu, maka orang yang ada di kota tersebut, di kampung tersebut wajib untuk berjihad melindungi negerinya daripada serangan musuh. Yang ketiga, jihad itu menjadi fardu ain. Ya. Tatkala para mujahidin telah berada di kancah peperangan. Fardu kifayah asalnya, namun ketika dia telah mengambil keputusan untuk berjihad dan telah tiba di medan laga, tidak boleh dia kembali ke belakang. Di antara dosa-dosa besar yang besar sekali adalah al-firaru yauma zahfi, lari daripada pasukan ketika sedang berkecamuk peperangan. Sampai di sana sudah menjadi fardu ain baginya, tak boleh lagi dikatakan fardu kifayah, wajib dia berperang. Inilah kondisi-kondisi jihad itu wajib bagi kaum laki-laki. Adapun wanita tak ada kewajiban berjihad bagi mereka. Kalaupun mereka diikutkan hanyalah untuk memasak makanan, membuat minuman, mengobati yang sakit dan semacamnya. Dan ini merupakan rahmat Allah SWT kepada kaum wanita tatkala Allah Jalla wa'ala tidak mewajibkan bagi mereka berjihad. Dalam bentuk angkat senjata dibukakan pintu jihad lainnya, yaitu apa? Haji dan umrah. Subhanallah. Dan ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan haji. Bahwasanya haji itu keutamaannya sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa kita berjihad, maka haji adalah bagian daripada jihad, keutamaannya sama dengan jihad. Ya. Dan ini menunjukkan penyimpangan orang-orang yang mau menyamakan perempuan dan laki-laki. Tidak akan mungkin disamakan perempuan dan laki-laki. Karakternya berbeda, fungsinya berbeda-beda, tugasnya pun masing-masing berbeda-beda. Untuk kaum feminis, kaum gender tak sama, hukumnya saja tak sama, bentuk tubuhnya tak sama, kekuatannya tak sama, dan seterusnya. Perbedaan bentuk inilah membuat perbedaan hukum dalam hal-hal tertentu. Ya. Dan Allah mengatakan laisa dzakaru kal untha, tak akan mungkin disamakan perempuan dengan laki-laki, tak sama. Ya.
kata Syekh Abdul Bassam, hadis ini menunjukkan betapa ya indah dan bagusnya Nabi dalam memberikan pencerahan. Tatkala ya Ibunda Aisyah bertanya tentang jihad, Nabi tidak mengatakan kalian tak ada jihad. Tapi Nabi mengatakan, ya, tapi jihad yang tak ada padanya peperangan. Jadi Nabi tidak menafikan atas mereka, kalian tak punya kewajiban jihad. Yang kadang membuat wanita merasa sedih. Tapi Nabi mengatakan, ya, kalian punya jihad juga. Tapi diberilah ketika itu definisi jihad yang tak ada padanya peperangan. Dialah haji dan umrah. Kemudian, ikhwatul kiram, telah bersisi para ulama tentang hukum umrah ini. Haji tak ada kepersisian, dia wajib hukumnya. Bagi siapa saja yang mampu wajib pergi haji, laki-laki maupun perempuan. Ya. Adapun umrah, ulama berselisih tentang perkara umrah. Ya. Maka ahlul hadis dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka berpandangan haji itu hukumnya adalah umrah itu hukumnya adalah wajib bagi yang mampu untuk melaksanakannya, sebagaimana haji. Yang punya uang untuk umrah tapi dia tak berumrah, maka dia berdosa. Sebagaimana orang yang punya uang untuk haji tak melaksanakan ibadah haji, dia berdosa. Maka inilah pendapat pertama, wajibnya umrah minimal sekali seumur hidup. Inilah pendapat daripada sebagian sahabat Nabi dan sebagian tabi'in. Inilah pendapat Umar, Ali, Zaid bin Thabit, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ini pula pendapat Aisyah, Tawus bin Kaisan, Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan Atha. Dari golongan sahabat maupun tabi'in. Ya. Adapun pendapat kedua kebalikannya. Dan ini adalah pendapat yang diwakili oleh Imam Abu Hanifah dan Malik dan para pengikut mereka. Mereka mengatakan umrah tak wajib, hanyalah anjuran semata. Ya, dan ini juga dinukil, diceritakan dari sebagian sahabat berpendapat hal itu pula. Seperti Ibn Mas'ud, Imam Ahmad, seperti Ibn Mas'ud radhiyallahu tabaraka anhu. Dan ini pula adalah merupakan pendapat dalam satu riwayat yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad punya dua riwayat, satu tentang tidak wajibnya umrah, satu tentang wajibnya umrah. Imam Ahmad kadang dalam masalah-masalah fikih memiliki 2 sampai 3 perkataan pendapat. Ya, ini mazhabnya. Ini yang rajih daripada mazhabnya, ini yang dikatakan tentangnya. Ya. Dan Syekhul Islam mengatakan bahwasanya ahlu Makkah tidak ada kewajiban bagi mereka umrah. Lemah sekali yang mengatakan ahlu Makkah wajib umrah. Tatkala ahlu Makkah tidak wajib umrah menunjukkan umrah tidak wajib. Karena ada yang ya dibolehkan untuk tidak melaksanakannya. Kalaulah dia wajib, pasti semua harus melaksanakannya. Tapi tatkala ahlu Makkah tidak diwajibkan berumrah, menunjukkan bahwasanya kata mereka yang lain juga tidak wajib, hanyalah sunnah semata. Ya. Ibnu Abbas sendiri menganggap umrah itu tak wajib bagi ahli Makkah. Tidak wajib. Orang Makkah tak perlu umrah. Umrah itu adalah bagi orang-orang yang datang dari luar Mekah. Orang Mekah tak perlu umrah. Cukup bagi mereka yang perbanyak tawaf. Kata Abdullah ibnu Abbas, kata beliau, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, laisa alaikum umrah. Tidak ada kewajiban umrah atas kalian. Innama umratukum tawafukum bil bait. Umrah kalian itu cukuplah dengan tawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena umrah pelaksanaannya adalah ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Adapun orang-orang dari Mekah tak perlu ihram, tak perlu sa'i, tak perlu tahallul, cukup tawaf saja, itulah umrah mereka. Adapun pendapat yang pertama yang mewajibkan umrah, kata mereka berlandaskan dengan perintah Quran maupun sunnah. Dan hukum asal perintah adalah lil wujub, wajib. Di antaranya kata mereka, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan wajib menyempurnakan haji dan umrah. Tatkala wajib menyempurnakannya berarti wajib pula lah hukumnya.
Dibantah oleh pendapat yang kedua. Mereka mengatakan ini akan menjadi wajib ketika dia telah berihram. Wajib disempurnakan ihram. Kalau belum berihram tak wajib. Ya, sama dengan berperang. Kalau belum di medan peperangan belum lagi menjadi wajib ain, masih fardu kifayah, fardu kifayah, tapi setelah ada di medan peperangan menjadi fardu ain. Kata mereka, umrah pun demikian. Kalau belum berihram tak wajib, tapi kalau sudah berihram wajib menyempurnakan ihramnya. Jadi ikhwati fillah, haji dan umrah itu jika telah memulai ihram wajib disempurnakan. Ya. Bahkan sekiranya qadarullah terjadi hal-hal yang membatalkan hajinya, misalnya dia berjima sebelum tahallul awal, hajinya menjadi batal. Ya, tapi wajib menyempurnakan haji tersebut sampai selesai, tapi tak dinilai sama sekali. Ya, maka orang jika sudah bertalbiyah, memasukkan niat dalam hatinya, mengucapkan lantunan talbiyah, berihram wajib disempurnakan. Tidak boleh tidak. Andai kita tak mampu menyempurnakan karena terhalang, maka wajib bagi mereka membayar kafaratnya, itu menyembelih sembelihan. Sebagaimana Nabi terhalang masuk ke Makkah pada tahun ke-6 Hijriah dalam peristiwa Bai'atu Ar-Ridwan atau Bai'atu Syajarah, atau dikenal dengan nama Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kemudian di antara dalil lainnya bagi ulama mewajibkan adalah perintah Nabi SAW dalam satu riwayat, ya, dikutip Imam Tirmidzi rahimahullah, disahihkan Tirmidzi, Rasulullah mengatakan kepada orang yang bertanya, hujjah an abika wa'tamir, hajilah engkau untuk ayahmu dan berumrahlah. Ini perintah. Ya. Dan dalam riwayat Zaid bin Thabit dengan redaksi al-hajju wal umratu faridatan, haji dan umrah adalah dua-duanya merupakan kewajiban. Ya, ini dalil mereka. Ya. Karena itulah perlu berselisih dalam perkara ini. Nah, yang mengatakan tak wajib juga mereka perkuat dengan riwayat pada satu hadis. Ya. Tapi hadisnya memang dalam bab ini hadisnya lemah. Ya. Ketika Rasulullah SAW ada yang bertanya kepadanya, ya Rasulullah akhbirni 'anil umrah, wajibatun hiya? Rasulullah beritahukan saya wajib ke umrah? Kata Nabi, la, tidak. Wa anta ta'tamir khair laka, tapi jika engkau berumrah lebih baik bagimu. Hadis ini dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Hadisnya lemah. Ada hadis lain yang mengatakan al-hajju jihad, haji itu jihad, wal umratu tatawwu, adapun umrah sunnah. Dikatakan Ibnu Najah rahimahullah. Dan tidak ada hadis-hadis yang sahih dalam bab ya mewajibkan umrah. Dalam bab yakni menyatakan umrah itu hukumnya adalah sunnah, tak wajib. Hadis-hadisnya lemah. Karena itulah ulama berselisih dalam perkara ini, ya. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah berhati-hati dalam bab ini, karena dalam merupakan kewajiban, umrah hukumnya wajib walaupun sekali dalam seumur hidup. Karena perintah Nabi tadi, hadisnya sahih. Karena hukum asal perintah adalah wajib sampai ada qarinah yang dikasih. Ya, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa an qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Jabirin ibni Abdillahi radhiyallahu anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'rabiyun faqala ya Rasulullah akhbirni 'anil umrah awajibatun hiya? Faqala la wa anta tamira khairun lak. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa rajihu waqfuhu ahsanallahu ilaikum wa akhrajahu Ibnu Adi min wajhin akhara dha'ifun. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu marfu'an al-hajju wal umratu faridatan. Hadis yang ke-594 dan yang berbunyi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki Arab Badui datang menemui Nabi dan dia bertanya, Rasulullah beritahukan saya tentang umrah, apakah wajib dia? Kata Nabi, tidak, tapi jika kau berumrah lebih baik bagimu. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi.
Dan yang rajih hadis ini adalah mauquf, hanya merupakan perkataan Jabir bin Abdullah, tak sampai kepada Nabi SAW. Juga dikuatkan oleh Ibnu Adi dari jalur yang lain, tapi juga lemah. Dan dari Jabir radhiyallahu anhu, dan dia mengangkatnya ke Rasulullah, al-hajju wal umratu fardhan, haji dan umrah kedua-duanya adalah merupakan kewajiban. Ya. Dikuatkan oleh Ibnu Adi dari hadis Ibnu Lahiyah dari Atha dari Jabir. Dan Ibnu Lahiyah juga adalah seseorang yang dikatakan lemah riwayatnya, Ibnu Lahiyah. Karena itulah hadis-hadis yang mengatakan umrah tak wajib, hadisnya tak ada yang sahih, lemah. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah mas sabil qala az-zadu war-rahilah rawahu ad-Daruqutni wa sahhahu al-Hakim wa al-Hakim ahsanallahu ilaikum wa rajiha irsalahu wa akhrajahu Tirmizi min hadisin Ibni Umar aidan min hadisi Ibni Umar aidan assalamualaikum ilaikum wa fi isnadihi dha'fun. Hadis ke-595 wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qila ya Rasulullah, ditanyakan wahai Rasulullah, mas sabilu, apa yang dimaksudkan dengan as-sabil? As-sabil dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang berkaitan haji. Kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hendaklah karena Allah semata diwajibkan bagi orang-orang beriman haji, bagi yang memiliki jalan ke sana, memiliki sarana ke sana. Jadi ditanyakan kepada Nabi, apa itu as-sabil? Kata Nabi, as-sabil az-zadu wa rahilah. Ini dimaksudkan dengan sarana untuk pergi haji. Bagi orang yang memiliki sarana tersebut wajib haji, sarana itu adalah az-zadu war-rahilah, bekal dan kendaraan. Yang tak punya bekal, yang tak punya kendaraan, berarti tidak ada baginya kewajiban haji. Karena haji adalah bagi yang wajib. Haji adalah wajib bagi orang yang memiliki bekal berupa kendaraan dan bekal makanan yang dibawa, minuman, uang dan semacamnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Daruqutni, disahihkan oleh Imam Hakim, dan dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hadis ini mursal. Mursal adalah hadis yang disebutkan oleh seorang tabi'in dan mengangkatnya langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya mursal. Arsalus sirti, mengirim, seorang tabi'in mengirim riwayat langsung ke Nabi tanpa menyebutkan sahabat. Dan Syekh Albani rahimahullah juga menghukumi hadis ini lemah. Jadi kembali kepada hadis ini, ditafsirkan yang dimuat dalam Al-Quran adalah sabilan bermakna az-zad wa rahilah, bekal dan tunggangan kendaraan. Wa akhrajahu Tirmidzi min hadits Ibnu Umar aidan, dan dalam jalur lainnya dari hadis Imam Tirmidzi tapi dari sahabat Nabi Ibnu Umar juga seperti itu, tapi sanadnya juga terdapat kelemahan. Tapi makna hadis tersebut kandungannya benar. Yang wajib haji adalah orang yang memiliki bekal dan memiliki sarana ke sana, transportasi untuk sampai ke sana. Maka orang yang tak punya bekal untuk dibawa ke Mekah, tak punya bekal ditinggalkan untuk keluarga, sekiranya dia pergi, keluarganya tak ada yang beri makan, keluarganya terancam sakit, kelaparan, mati, maka dia tidak wajib haji. Bekal itu berkembang sebagaimana berkembangnya zaman. Dahulu bekal itu berupa makanan pokok yang mereka bawa, kurma, kadang-kadang anggur dikeringkan, minuman, itu yang mereka bawa. Kemudian mereka juga membawa unta-unta yang memiliki susu untuk diperas susunya. Ini bekal mereka.
Adapun berkembangnya zaman sekarang bekal banyak, ATM bekal. Ya, tinggal gesek di mana berada, bekal. Demikian juga kendaraan pun berkembang. Dahulu sebagian orang dengan berjalan kaki, sebagian orang dengan mengendarai unta, keledai, kuda, macam-macam. Sekarang berkembang. Ya, sebagian dengan kapal laut, sebagian dengan pesawat. Yang tak punya sarana ke sana tak wajib baginya haji. Maka hadis ini menunjukkan kemudahan Islam, bahwasanya seseorang jika tak mampu melaksanakan suatu kewajiban dalam Islam karena ketidakmampuannya, gugur baginya kewajiban tersebut. Yang tak mampu haji gugur, tak mampu salat berdiri gugur salat berdiri, salat boleh dalam keadaan duduk, begitulah seterusnya. Ya. Dan ini menunjukkan Allah tidak pernah bebankan manusia kecuali apa yang mampu dia pikul. Ya, dan dampak negatif karena kurangnya ilmu, banyak orang tak mampu haji tapi dipaksakan haji. Bagaimana caranya? Dengan dana talangan. Dana talangan hukumnya adalah riba. Karena dana talangan tersebut ada tambahan lain. Ada baik namanya itu macam-macam, administrasi dan semacamnya. Riba dia. Dan dampak daripada dana talangan karena yang tak mampu dipaksa-paksakan mampu, ya, dipinjamkan oleh bank supaya dia bisa mampu. Banyaklah orang, semuanya mendaftar, semuanya ingin haji, dan dampaknya adalah antrian berpuluh tahun. Ya, dana talangan itu baru ada tahun 2005 ke belakang, ke depan, ke belakang ke depan, 2005 ke atas. Sebelumnya tak ada. Kami pernah haji 2004. Daftarnya kira-kira 4 bulan sebelum haji. 4 bulan. Ketika tsunami Aceh itu, kita 4 bulan masukkan uang sebelum haji. Sekarang masukkan uang full, untuk masukkan uang 30 juta lebih, 32 sampai 35 juta. Mungkin baru bisa berangkat 10 tahun. Subhanallah. Inilah dampak daripada dana talangan. Yang tak wajib haji dipaksa-paksakan. Dan payahnya haji itu memang rukun Islam bagi yang wajib, bagi yang mampu menjadi wajib. Tak mampu tak wajib, dia paksakan sehingga akhirnya mendatangkan murka Allah. Apa caranya? Dana riba. Sebelum lagi dia pergi haji sudah dia dapat dosa riba. Belum lagi haji, sudah dapat laknat oleh Allah SWT. Belum lagi dia pergi haji sudah memerangi Allah dan Rasulnya. Disuruh kita tidak terjebak dalam riba dan dilarang. Kata Allah SWT, fa'illam ya. Apabila kalian tak berhenti, fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, maka permaklumkanlah perang terhadap Allah dan Rasulnya. Maka ini musibah. Ya, gara-gara dana talangan ini jadi musibah. Karena itulah orang yang tak wajib haji jangan dipaksakan. Orang yang memiliki bekal, yang memiliki peluang untuk pergi haji menjadi wajib baginya haji, kecuali jika ada uzur lain. Uzurnya lain tentunya apa? Perempuan tak punya mahram tak wajib haji. Atau orang yang punya bekal, punya uang, ya, tapi tak memiliki kemampuan karena telah tua renta usianya, tak sanggup duduk lama-lama di pesawat, tak sanggup berjalan, tak matanya kabur dan semacamnya, pikun, tak wajib baginya haji. Lemah fisiknya, tidak wajib baginya haji. Ya. Jam berapa isya kita? Kok udah banyak soal masuk? Berapa sisanya? Speed lagi ya. Berkata Syekhul Islam sebagai faidah, berkata Syekhul Islam, man ightasaba markuban, barang siapa mencuri
kendaraan tunggangan. Dahulu kala naik kuda, dia curi kuda untuk pergi haji. Ya, dia curi unta untuk pergi haji, dia curi mobil untuk pergi haji. Man iqtasaba markuban aw ishtarah bimalin maghsubin, atau dia membeli kendaraannya dengan harta yang haram. Uang koruptor, uang korupsi, hasil korupsi dia belikan mobil pergi haji. Ya. Wa hajja alaihi, dengan uang itu dia pergi haji, dengan kendaraan itu dia haji, fa innahu yajibu alaihi an yu'awwidha sahibahu idamkan. Ya, wajib baginya mengulangi kembali, an yu'awwidha sahibahu idamkan. Jika dia mungkin kelak mampu haji, wajib dia ulangi hajinya lagi. Ya. Kalau andai kata tak mampu mengulangi lagi, cara kedua adalah tasaddaqa biqadri qimati tsaman anhu. Wajib bagi dia untuk berusaha mengeluarkan uang, berniat untuk bersedekah. Dan sedekah tersebut tujuannya adalah untuk melepaskan diri daripada harta haram. Misalnya dia haji dengan uang haram, ya, tak bisa lagi pergi haji berikutnya, maka uang haram itu misalnya dia gunakan 35 juta, itu uang hasil korupsi. Wajib bagi dia mencari 35 juta untuk disedekahkan. Niatnya adalah berlepas daripada harta haram supaya hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau andai kata dia tidak mengeluarkan uang sejumlah apa yang dia pakai daripada harta yang haram atau yang dia beli daripada harta yang haram, maka hajinya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu zat yang baik, tak menerima kecuali yang baik-baik. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun, Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Maka sungguh kasihanlah orang-orang yang haji dengan menggunakan uang yang haram. Dari hasil menipu, dari hasil korupsi dia pergi haji. Wajib bagi dia mengulangi kembali. Ya, satu hadis lagi. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullah wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiya rukban bi Rawhah. Faqala manil qaum? Qalu al-muslimina. Faqalu man anta? Faqala Rasulullah. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan wa qalat alihaza hajjun qala na'am walaki ajrun rawahu Muslim. Hadis yang ke-596 tentang hukum haji anak kecil. Bagaimana hukumnya jika anak kecil berhaji? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW pernah menemui sebagian orang di Rawha. Ya, Ar-Rawha adalah satu tempat, ya, yang dia adalah merupakan jalan, ya, yang berada dekat tepian pantai antara Makkah dan Madinah, sekitar 73 km dari kota Madinah. Ya, jadi Nabi SAW ketika pergi haji berjumpa dengan rombongan di Rawha. Maka bertanya Nabi kepada para sahabatnya, manil qaum, siapa orang-orang itu? Qalu al-muslimin. Ya, siapa kalian? Wahai rombongan, kata mereka, kami kaum muslimin. Faqalu man anta, maka kembali mereka bertanya, engkau sendiri siapa? Faqala Rasulullah, dia berkata, saya Rasulullah. Karena banyak yang tak pernah berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu baru jumpa Nabi ketika haji Nabi yang terakhir, haji wada. Ya, banyak jumlah para sahabat ikut haji wada. Ya, bersisi bilangan tapi lebih daripada 100.000 orang. Ada yang mengatakan 110.000, 140.000, banyak. Ya, dari seluruh penjuru Jazirah Arabia datang haji bersama Nabi. Ya, maka Nabi bertanya, kalian siapa? Kami rombongan kaum muslimin. Anda siapa? Dia mengatakan, saya Rasulullah. Ini menunjukkan Nabi SAW itu tidak berbeda dengan yang lain. Penampilannya, pakaiannya, dan semacamnya. Sama dengan para sahabat. Bukan sebagaimana raja-raja yang harus tampil dengan performa yang berbeda daripada rakyatnya. Pakaiannya berbeda dan seterusnya. Nabi sama dengan para sahabat. Karena itulah mereka tak tahu.
Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan, maka seorang wanita mengangkat anak kecil yang digendongnya. Wa qalat, dan dia bertanya, ali hadza hajjun, ya Rasulullah, apakah boleh haji bagi anak ini? Sahkah hajinya? Qala na'am, kata Rasulullah, ya, boleh baginya haji, sah hajinya, walaki ajrun, dan engkau memiliki ganjaran pahala membawanya haji. Hadis diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Hadis ini menunjukkan sahnya haji anak kecil, baik dia itu masih mumayyiz, baik dia telah mumayyiz, maksudnya sudah berakal 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sebelum baligh, atau dia sebelum usia mumayyiz 4 tahun, 3 tahun, masih bayi, masih setahun, di bawah haji, hajinya sah dan orang tuanya dapat pahala, ya, dengan membawanya, ya, orang tuanya dapat pahala dengan membawanya, dan anak tersebut mendapat ganjaran pahala ya Allah catatkan baginya. Ya, dan ini menunjukkan anak-anak kecil juga berbuat kebaikan dapat pahala. Mereka sholat dapat pahala, mereka puasa dapat pahala. Kalau mereka berbuat keburukan tidak dapat dosa sampai mereka baligh. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain, ayyuma ghulamin hajja bihi ahluhu thumma balagha fa alaihi hajjatun ukhra. Imam Baihaqi meriwayatkan tentang hukum haji anak kecil. Ya, seorang anak yang pergi haji bersama keluarganya, kemudian dia balik, maka hak baginya wajib untuk haji kembali. Haji anak kecil sah, tapi tidak menggugurkan kewajiban. Nanti ketika dia balik, wajib baginya haji sekali lagi. Walaupun sah, tapi tidak menggugurkan kewajiban. Wajib baginya haji kembali. Jadi haji yang dia laksanakan itu adalah haji yang dianggap sunnah, tidak dihukumi fardu, wajib, karena belum ada kewajiban baginya haji, karena masih kecil. Apabila anak tersebut sudah memiliki hukum mumayyiz, maka dia wajib melaksanakan berbagai macam perkara-perkara manasik haji sebagaimana orang besar, wukuf dan seterusnya, salat, berwudu dan semacamnya ketika dia sudah mumayyiz. Berihram, larangan untuknya berihram dan semacamnya. Apabila anak tersebut masih kecil, ya, belum mumayyiz, ya, maka tentunya tak mungkin bagi anak bayi disuruh sholat dan semacamnya, atau anak kecil disuruh sholat. Ya, gugur bagi mereka semua kewajiban tersebut karena memang belum waktunya. Ya, demikian juga dalam berihram, ya, maka tidaklah mereka diupayakan memakai pakaian ihram walaupun masih kecil. Ya, dan tidak mengapa mereka tetap dengan pampasnya, tak ada masalah. Anak-anak kecil dengan pampasnya. Ya, ketika tawaf, hendaklah anak tersebut juga digendong, menjadikan kiblat bagian sebelah kirinya, Ka'bah bagian sebelah kirinya. Ya, maka tawaf sebagian orang bawa anak-anak salah ketika dia membelakangi ayahnya, mengarah ke belakang, berarti ketika itu Ka'bah menjadi bagian sebelah kanannya, salah. Tawafnya tidak benar, tawafnya keliru, hendaklah dibalik. Ya. Dan perkara-perkara yang anak-anak memang tidak bisa melakukannya, orang tuanya mewakili, seperti melontar jumrah. Ya, tak mungkin dia melontar jumrah, maka orang tuanya mewakili. Ya, demikian dulu kajian kita tentang haji ini. Kita lihat soal-soal. Bagaimana seharusnya sholat duha dilakukan? Apakah berusaha mengamalkannya setiap hari atau sebaliknya? Boleh laksanakan tiap hari. Insyaallah tabaraka taala. Pendapat lebih rajih boleh. Karena Nabi mengatakan anak Adam memiliki 360 sendi. Yang setiap matahari terbit hendaklah dia bersedekah untuk 360 sendi tersebut, dan cukup baginya 2 rakaat duha. Ini menunjukkan duha boleh dikerjakan tiap hari. Walaupun sebagian ulama mengatakan sesekali. Makruh mengerjakan tiap hari. Ya, tapi ini pendapat yang lebih kuat, boleh tiap hari. Bagaimana ketika sedang haji? Apakah tetap disyariatkan untuk menunaikannya? Ketika hari-hari hanya, ya, apabila Anda memang tak mungkin mengerjakannya, kesulitan,
tinggalkan. Apabila mungkin silahkan dikerjakan. Ya, tapi ketika di luar hari-hari H, ketika Anda berada di Mekah, tak mengapa Anda kerjakan sebelum hari H-nya. Haji itu tadi tanggal 8, 9, 10, 11 sampai 13 ini hari haji besarnya. Ya. Ketika Anda sampai di Mekah masih lama waktunya, silakan kerjakan duha setiap hari. Tak ada masalah insyaallah taala. Ustaz, ana adalah seorang akhwat dan status ana janda, punya anak. Ana minta tolong, ada ikhwan yang suka chat ana dengan kata-kata vulgar. Dan kadang-kadang dia kirimkan gambar dan video-video porno. Ana minta tolong nasihati Ustaz. Dia senang kajian malam ini, ada juga dia ngaji. Hebat akhwatnya, tahu ya. Subhanallah. Ittaqullaha fin nisa. Takutlah antum kepada Allah dalam perkara wanita. Apabila antum memang halal untuk menikahinya, tak boleh cara-cara seperti ini. Datangi walinya, pintunya. Wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah daripada pintu-pintunya. Ya. Bahaya sekali. Fitnah wanita ini bahaya. Setiap orang harus berusaha untuk menjauhinya sedaya mampunya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda memang tak merasa mampu menahan diri, segera menikah. Ya, menikahlah Anda. Jangan diganggu. Apabila Anda telah menikah juga masih tak mampu dengan istri yang satu, tambah lagi. Tapi dengan jalan yang baik. Ya. Jangan jalannya jalan yang buruk. Subhanallah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan saya tak tahu bagaimana kok bisa ikhwan tahu ada janda, kemudian bagaimana dia bisa tahu nomornya dan semacamnya. Ya. Semua kita ikhwati fillah, saya dan antum semua kita hendaklah sama-sama menjaga diri kita daripada fitnah ini. Bahaya sekali. Hancur agama kita dengan sebab fitnah ini. Ya, Nabi mengingatkan kepada kita jauh-jauh hari. Maka semua sarana ke sana jauhi. Ya, apabila terniat hati antum memang ingin nikah, datangi baik-baik kepada walinya, keluarganya. Ya. Atau antum langsung bertanya dengan baik-baik ke dia. Apabila dia tak suka, selesai sudah. Ya, jangan terus digoda macam-macam. Ya, takutlah kepada Allah Jalla wa'ala. Apalagi jika dia masih berstatus istri orang, ini lebih fatal lagi. Takutlah kepada Allah. Ya. Allahumma musta'an. Demikian juga kaum wanita pun hati-hati pula. Ya. Jangan senang mengundang laki-laki untuk masuk ke dalam chat-chatnya, chattingan-chattingannya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila engkau memang berhasad dengan laki-laki itu, katakan terus terang saja. Ketika engkau memang layak untuk dinikahi, tak ada hubungan mahram, kau bukan istri orang, katakan, ana mau sama antum. Tak ada masalah. Boleh hukumnya boleh, ana menganggap antum baik. Apabila dia tak minat, alhamdulillah. Berarti tak jodoh. Ya. Katakan, nggak ada istilah. Walaupun tentunya dipilih yang lain, dipilih perantara. Ya, kadang-kadang lebih elegan pilih perantara, sampaikan kepada laki-laki itu, saya mau nikahi antum, nggak ada masalah. Tercelah tak tercelah. Tapi luruskan niat lagi. Perempuan jangan karena lihat itu orang banyak uangnya tuh banyak hartanya itu. Anda mau sama antum, hati-hati. Ya. Ini niatnya menyimpang. Demikian juga laki-laki. Kenapa kau mau? Kau tengok udah mapan hidupnya Ustaz. Hati-hati, nikah itu tujuannya bukan harta. Ya, andai kata tujuannya harta, pastikan nanti datang musibah. Harta tak akan membawa kebahagiaan. Ya, sama sekali. Kalau antum mau nikah itu niatkan karena Allah SWT. Dan cari calon pasangan yang terkumpul pada dua karakter. Baik akhlaknya, baik agamanya, itu saja. Bukan nomor 7 agama dan akhlak, nomor 1-nya hartanya. Nanti itu menyesal. Ya. Maka waspadalah. Ya, demikian dulu. Mohon maaf yang tak sempat saya baca.
Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.